Markus 2 ayat pertama sampai 12. Lembaga Alkitab beri judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat duduk. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menemukan tiang tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa orang. Mereka berpikir di dalam hatinya, Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan orang itu pulang segera mengangkat tempat tidurnya, ia pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka serentak kembali yang melihat Allah. Katanya, yang demikian belum pernah kita lihat. Saya akan berikan tema khotbah, Tuhan berkuasa atas nyawa saudara dan saya. Mujizat Allah dari dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kalau dulu orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, buta melihat, sekarang pun mujizat itu masih ada. Asal kita percaya. Ada yang bertanya, Ibu Pendeta, kalau memang mujizat itu masih ada, kenapa saya mendoakan mama saya mati? Kenapa saya mendoakan bapak saya mati? Kenapa saya mendoakan kakak saya mati? Kenapa saya mendoakan anak saya, nenek saya, abang saya, kok mereka mati? Saudara, saya mau kasih tahu, kematian itu bukan tanda doa tidak dijawab. Kematian itu bukan tanda mujizat tidak terjadi. Tetapi kematian itu pertanda kita pe rumah di sorga so selesai. Kematian itu pertanda kita pe tugas di dunia sudah selesai. Dan kematian itu pertanda mahkota kita sudah tersedia di sorga. Ayub 14 ayat 5. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Saudara, Alkitab katakan, jikalau hari-harinya sudah pasti, bulan tanggal sudah ditentukan oleh Tuhan, manusia tidak bisa melangkahi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan bilang, Lendra, sudah cukup tugasmu di dunia, aku akan jemput kamu. Ya udah, mau gimana? Walaupun kita berdoa, Tuhan sembuhkan, tapi Tuhan bilang, sudah tutup buku, kamu per rumah di sorga so jadi. Siapa mau rumah di sorga cepat jadi? Coba angkat tangan. Jangan pernah takut pada kematian, saudara. Yang penting kita setia, takut akan Tuhan, melakukan firman Allah. Sorga akan jadi warisan saudara dan saya.
Jadi kematian itu bukan berarti Tuhan gak jawab doa. Bukan berarti mujizat tidak terjadi. Karena kita pe rumah sudah selesai Tuhan buat. Kalau selesai mau gimana lagi? Tuhan bilang, capek-capek kita bikin ngana pe rumah, kok anak mau pulang. Oh, sudah waktunya mau gimana? Mau muda, mau tete, mau dia masih remaja. Kalau memang sudah waktunya pulang, ya pulang. Walaupun panggil pendeta terkenal mendoakan kita, namanya Tuhan bilang, sudah waktunya pulang kamu. Selesai tugasmu. Tuhan lebih tahu kehidupan kita. Seorang hamba Tuhan, dia melihat seorang pendeta sakit parah. Sebenarnya hamba Tuhan ini, Tuhan masih izinkan dia naik di tangga ke-6. Tapi tangga ke-5 dia jatuh. Tidak kembali lagi. Tuhan bilang, daripada saya izinkan dia naik tangga ke-6, tangga 5 dia jatuh, tidak pulang lagi, tidak kembali ke Tuhan. Lebih baik sebelum dia jatuh tangga 5, tangga ke-4 saya ambil nyawanya. Tuhan kan lebih tahu. Tuhan tahu, oh nanti tahun begini dia akan murtad. Lebih baik sebelum dia murtad saya ambil nyawanya. Itu saudara penglihatan seorang hamba Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu kemampuan kita. Sampai di mana kita mampu melakukan firman Tuhan. Sampai di mana batas waktu kita kuat gak menghadapi ujian cobaan di dunia ini. Kalau Tuhan lihat, aduh gak mampu nih anakku ini. Bahaya kalau saya izinkan lagi dia hidup. Nanti tahun begini dia bisa murtad dia. Lebih baik aku ambil aja nyawanya. Kalau saudara kita buka dulu Alkitab. 1, 2, 3. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak kenal lagi oleh tempat tinggalnya. Ibu pendeta, tadi malam Bu saya mimpi saya ada berjumpa dengan saya kakek. Aduh Bu, tadi malam saya mimpi saya berjumpa dengan saya punya nenek, saya punya mama, saya punya bapak yang sudah meninggal. Saudara, Alkitab katakan, kalau kita sudah mati, kita tidak kenal lagi rumah kita, tempat tinggal kita. Bahkan dia bilang, saudaranya, ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak kenal oleh tempat tinggalnya. Jadi yang muncul sama kita bukan kakek kita, bukan nenek kita, tapi setan yang menyerupai nenek kakek kita. Amin. Karena Tuhan bilang, ketika kita mati, tubuh ini kembali ke tanah. Karena kita terbuat dari debu tanah. Yang terangkat itu adalah roh kita kembali ke Bapa. Bapa yang punya, serahkan kepada Bapa. Jangan percaya mitos. Dulu jujur aja, waktu saya belum bertobat, saya nenek sudah meninggal. Pergilah saya dikubur, togel itu namanya. Nek, mintalah saya nomor, Nek, saya ini mau butuh uang, Nek. Tiba-tiba angin datang, kasih goyang-goyang ke rumput, kita pikir kita nenek mau ngomong. Padahal itu angin. Itu mitos, saudara. Coba, sudah. Mazmur 90 ayat 10. Batas umur manusia sebenarnya cuma 70, Pak Martin. Tapi kalau kita lewat daripada 70, dia bilang kesengsaraan dan penderitaan. Alkitab yang katakan, kalau kita masih diberikan umur panjang di atas 70 itu bonus. Buka lagi. Ibrani 9 ayat 27. Saudara lihat ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja. Lalu dihakimi. Mati langsung dihakimi. Berarti kalau kita sudah mati, tidak ada kesempatan lagi untuk kita bertobat dan berubah. Selagi masih diberikan kita umur yang panjang, pakailah umur itu menyenangkan hati Tuhan, taat melakukan firman Allah. Karena kalau kita sudah mati, tidak ada kesempatan kita bertobat. Karena Tuhan bilang manusia cukup mati satu kali saja, lalu dihakimi. Yang berkuasa menghakimi itu adalah Tuhan. Sekarang saya tanya dulu, orang kalau sudah mati masih butuh doa manusia? Kenapa tidak lagi, Bu? Kembali ke Tuhan sudah tidak butuh dia. Tidak butuh lagi doa manusia, Pak. Pipi doa dikubur. Kenapa? Kalau dia sudah mati jadi haknya Tuhan.
Yang pasti Tuhan bilang, mati karena kejahatan neraka, mati karena kebaikan pasti surga. Kalau kita mati masuk neraka, walaupun kita berdoa, Tuhan semoga dia masuk surga, Tuhan bilang, siapa bilang? DP tanpa neraka karena apa? DP hidup di dunia pemabuk terus, judi terus, bagaimana mau masuk surga? Kalau dia sudah di surga, sudah enak di surga, ngapain lagi mau butuh doa melepaskan? Iya kan? Kok sudah enak di surga, mau kita mau doakan. Tapi kalau dia neraka, tahu sudah neraka, kita mau doa pun Tuhan bilang, selama dia hidup di dunia begini, dia kelakuan, ya sudah tetap neraka. Mau kamu doa sampai leher panjang pun neraka, tetap neraka. Yohanes 5 ayat 25 sampai 29. Harus suaranya, terus. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat bangkit untuk neraka. Ada satu keluarga, karena beban terlalu berat, tidak mampu dia pikul karena hutang bertumpuk-tumpuk, saudara. Satu keluarga minum racun, mati. Pertama dia kasih minum racun dulu DP anak-anak, baru suami istri itu minum racun, mati. Pikir kalau sudah mati, kira-kira selesai Pak bebannya? Pasti neraka. Tuhan yang katakan mati karena bunuh diri, tempatnya bukan di sorga tapi neraka. Makanya jangan punya niat bunuh diri. Siapa pernah punya niat bunuh diri di sini? Coba angkat tangan. Kenapa dek mau pingin bunuh diri? Kenapa dek? 2 tahun pingin bunuh diri ya? Pas udah gede nyampe kayak pas udah tahu kan cerita kalau udah meninggal. Setelah SMP pamanku juga ikut meninggal, jadi pas di situ aku kayak Drop. udah nggak apa-apa deh, ikut aja kamu mereka. Tuhan mau pakai kamu. Amin. Kalau Tuhan panggil kamu dalam pelayanan, jangan pernah tolak. Karena kamu ada kemuliaan Tuhan. Amin. Biasanya orang-orang seperti ini dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan memanggil hidup kita dengan berbagai macam cara. Pertama Tuhan petok dulu, sampai kita babak belur, sudah nggak berdaya. Nah, baru di situ Tuhan bilang, sini kamu, kita mau panggil kamu jadi alat, kok kau nunda-nunda terus. Kalau kita mati, berbuat jahat, apalagi bunuh diri, itu pasti tempatnya di neraka. Tapi kalau kita mati berbuat baik, melakukan kehendak Bapa, tempat kita pasti di kerajaan surga yang kekal. Amin. Jadi jangan pernah ada kita punya niat bunuh diri. Haleluya. Kita kembali ke ayat yang tadi. Saudara, seorang lumpuh, dia digotong oleh 4 orang. Pada waktu orang-orang itu menggotong orang lumpuh ini, membawa ke Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kebetulan ada di situ, ada di Kaisarea kata Alkitab. Mereka ingin bawa orang lumpuh ini biar Tuhan Yesus jamah supaya dia sembuh. Saudara, ketika orang-orang itu membawa si orang lumpuh ini, mereka lihat, waduh banyak sekali orang. Wah, nggak bisa kita dekatin Yesus kalau kayak begini. Ini ribuan orang ini, bagaimana caranya? Alkitab katakan, satu-satunya yang dilakukan oleh keempat orang ini, buka loteng orang perumah. Pasca kalau buka loteng sampai rumah, kira-kira apa yang saya lakukan kalau pasca buka sampai loteng? Pasti saya marah minta ampun, iya kan? Bayangkan orang perumah mereka buka tuh loteng supaya ini orang ini bisa turun. Saudara, tapi apa kata Tuhan Yesus? Oleh karena iman keempat orang, bukan iman orang ini Pak, bukan. Doa kita mendoakan orang keluarga kita yang belum bertobat itu ada kuasanya, ada powernya. Asal kita sungguh-sungguh. Amin. Seperti Abraham ketika dia mendoakan Sodom dan Gomora. Kalau mau pikir siapa sih Lot? Tapi karena doa Abraham, sebelum Tuhan musnahkan ini Sodom dan Gomora, Tuhan selamatkan dulu ini Lot dan keluarganya. Sama dengan kita. Kita yang sobat tobat, sudah setia. Kita lihat kita pe suami, kita pe istri, kita pe orang tua belum bertobat, doakan mereka. Tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan yang menarik mereka kembali pulang ke rumah Tuhan. Amin. Seperti ini. Oleh karena, coba ayat 5 kita baca Pak. Nah, 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pak, siapa yang protes ketika Tuhan Yesus menyembuhkan ini Pak? Pak Martin.
Orang Farisi, sesama pelayanan, protes, kritik, tetapi yang menilai adalah jemaat. Ayat terakhir, mereka bilang begini, wow, tidak pernah kulihat orang seperti ini. Ini kuasa Yesus. Akhirnya imam-imam kepala iri hati dengan Tuhan Yesus, Pak Martin. Gara-gara mereka iri hati, Yesus lebih banyak dipuji-puji oleh jemaat. Satu-satunya, salibkan saja di Yesus ini. Yang menyalibkan Tuhan Yesus adalah imam-imam kepala, sesama pelayanan. Haleluya. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Jemaatlah yang menilai hidup kita, ya. Mana yang punya power? Mana pendeta yang ada kuasa, ada urapan Allah? Saudara, seperti itu. Seperti Tuhan Yesus. Apa yang membedakan Yesus beda dengan imam-imam kepala? Yesus melayani dengan kuasa Roh Kudus, power dari Tuhan. Tapi imam-imam kepala melayani dengan daging. Seperti itu, makanya ada power yang luar biasa ada dalam diri Yesus. Makanya orang lumpuh ini disembuhkan karena apa? Karena iman keempat orang itu. Haleluya. Doakanlah keluarga kita yang belum bertobat. Mau kakak kita, adik kita. Di antara keluarga saya, satu-satunya yang bertobat itu saya. Tapi satu persatu keluarga saya mulai dijamah Tuhan. Satu persatu mulai dibaptis. Dan sekarang mereka bertobat semuanya. Semua itu karena anugerah Tuhan. Amin. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Cuma doa orang benar yang akan dijawab oleh Tuhan. Bu Pendeta, memangnya di dunia ini ada orang benar? Nggak ada. Tuhan bilang, nggak ada satupun orang benar. Kita semua orang berdosa. Bahkan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena kita terus berusaha berjuang. Setiap kali kita melakukan kesalahan jatuh, Tuhan ampuni kita Tuhan, tadi kita udah bikin ini Tuhan. Tuhan bilang, oh kasihan kamu nak, belum kamu nak. Tuhan angkat lagi. Tuhan bilang, ketika orang benar jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Tapi Tuhan akan topang kita kembali, bawa naik ke atas seperti burung Raja Wali. Amin. Burung Raja Wali itu, kalau dia anak belum tahu terbang, dia mama kasih jatuh dari gunung yang tinggi. Dia kasih jatuh. Kalau anaknya belum tahu, mamanya, bawa sini belum kamu nak. Mama kasih lagi jatuh. Terus belum kamu nak. Kadang-kala kita jatuh bangun. Amin. Seperti itu. Kalau kita jatuh bangun, Tuhan tetap akan topang kita saudara. Haleluya. Yang pasti mari, kejarlah kekudusan. Berusaha berjuang, hidup dalam kekudusan. Supaya anugerah Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan bagi saudara dan saya. Amin.